Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar diskriminan persamaan kuadrat. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah belajar persamaan kuadrat. Sekarang diskriminan persamaan kuadrat. Apa pengertiannya? Istilah diskriminan memiliki makna pembeda, yaitu nilai diskriminan persamaan kuadrat akan membedakan jenis akarnya. Jadi, akarnya itu akan dibedakan. Ada yang berupa akar rasional dan ada yang berupa akar irasional. Misalkan persamaan kuadrat dengan bentuk umum, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Dengan a tidak sama dengan 0 dan b koefisien, c konstanta. Ingat pada materi sebelumnya, yaitu a sebagai koefisien kuadrat, b sebagai koefisien linier, dan c sebagai konstanta. Maka akar persamaan tersebut adalah X sama dengan negatif B ditambah akar D dibagi 2A. Atau X sama dengan negatif B dikurangi akar D dibagi 2A. Di mana D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Ingat ya, dalam matematika titik itu sama dengan kali. Nah, jadi kita akan berfokus pada rumus yang terakhir ini, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, ini rumusnya. Dengan D sama dengan diskriminan, kemudian B sama dengan koefisien suku linier, A sama dengan koefisien suku kuadrat, dan C sama dengan konstanta. Kemudian untuk ketentuan akarnya, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki satu akar. Kemudian jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki penyelesaian real karena akar dari D bernilai negatif. Kurang dari 0 itu maksudnya angkanya negatif ya. Misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. D itu apa? D itu tadi diskriminan. Kemudian jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar persamaan. Nah, jadi jika D-nya lebih besar dari 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu maka persamaan kuadrat memiliki dua akar persamaan. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Diskriminan pada persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah... Nah, cara menjawabnya, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya berapa. Di sini A sama dengan 1. Kenapa 1? Kita lihat X kuadrat itu memiliki angka 1. Dalam matematika, X kuadrat sama dengan 1X kuadrat. Angka satunya tidak ditulis, tetapi masih memiliki nilai. Kemudian B-nya dilihat. B-nya sama dengan 5X, artinya B-nya 5. Kemudian C-nya sama dengan 6. Kita masukkan ke rumus, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Jadi D-nya sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4. 4 itu rumus ya, dikali A-nya 1, C-nya diganti 6. D sama dengan 25 dikurangi 24. Jadi D sama dengan 1. Nah, karena 1 itu lebih besar dari 0, maka D lebih besar dari 0, artinya persamaan tersebut memiliki dua akar penyelesaian. Nah, dari mana kata-kata persamaan tersebut memiliki dua akar penyelesaian? Dari ketentuan akar yang saya bahas tadi. Nah, kita lanjut ke contoh soal kedua. Diskriminan pada persamaan 4x kuadrat dikurangi 20x ditambah 25 sama dengan 0 adalah... Cara menjawabnya, tentukan dahulu A-nya 4, B-nya negatif 20. Jangan lupa di depan angka kalau ada negatif itu diikutkan. Jadi negatif 20. C-nya sama dengan 25. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. D sama dengan negatif 20 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 4 dikali 25. Nah, D-nya itu negatif 20 kali negatif 20 sama dengan 400. Kemudian dikurangi 4 dikali 4, 16. 16 dikalikan 25. Jadi D-nya sama dengan 400 dikurangi 400 sama dengan D0. Nah, karena D sama dengan 0, artinya persamaan kuadrat memiliki satu akar.
Soal yang ketiga yaitu diskriminan pada persamaan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 7 sama dengan 0 adalah, jawabannya tentukan dahulu A sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan 7. Kemudian masukkan ke dalam rumus B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Dengan D sama dengan negatif 4 dikuadratkan, kemudian dikurangi 4 dikali 1 dikali 7. Jadi D-nya sama dengan 16 dikurangi 28. D sama dengan negatif 12. Karena negatif 12 itu kurang dari 0, maka D kurang dari 0. Artinya persamaan kuadrat memiliki penyelesaian real karena akar dari D bernilai negatif. Jadi, teman-teman bisa menggunakan rumus ini untuk mencari diskriminan dan ketentuan akarnya bisa dicatat. Kemudian silakan kerjakan latihan soal atau tugas berikut. Sudah paham ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.